Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 11 episode 21. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di atas gurun yang cukup luas dan tidak memiliki ujung, Lindong pada saat ini berbicara dengan suara yang sungguh-sungguh dan perlahan bergema di seluruh tempat ini. Namun pada saat Lindong berbicara itu, tempat ini tetap menjadi tempat yang sunyi dan senyap dan tidak ada hal luar biasa apapun yang kini terjadi. Tapi adegan ini tidak membuat Lindong panik sama sekali. Matanya kini melihat ke arah tanah yang cukup luas dan seolah-olah Lindong merasa bahwa ada seseorang di tempat ini yang bisa memahami kata-katanya. Pada saat Lindong berbicara, kini titik cahaya yang ada di tubuhnya semakin banyak. Kemudian kaki Lindong perlahan telah memudar, dan hal itu segera diikuti oleh pinggangnya, kemudian dada dari Lindong. Tapi tatapan mata dari Lindong sendiri kini masih terlihat cukup ganas dan juga lebih kuat. Dan setelah itu, Lindong pun kembali berbicara dengan nada yang cukup tenang. Kamu pernah memberi senior Zoutong dan mereka kesempatan. Mengapa kamu tidak mencobanya lagi? Ketika Lindong mengucapkan kata-kata ini, bintik-bintik cahaya kini sebenarnya telah sampai di leher Lindong. Ketika Lindong melirik tubuhnya akan segera menghilang, tiba-tiba saja dia tersenyum dan kemudian mengatakan, "Aku tahu, hal-hal itu merekalah yang membuatmu kesakitan, bukan?" Ketika Lindong mengucapkan kata-kata ini, tiba-tiba saja suara dengungan yang cukup keras kini terdengar oleh Lindong. Dan sesaat kemudian, bintik-bintik cahaya kini telah berhenti. Melihat hal ini, Lindong pun segera tersenyum karena akhirnya dia tidak akan jadi menghilang dari tempat ini. Dan tebakan Lindong selama ini benar, bahwa tablet kesunyian yang besar itu memang memiliki kesadaran yang cukup cerdas. Tidak lama kemudian angin sepoi-sepoi pun berhembus di tanah yang tandus, dan gelombang demi gelombang dari segala arah kini pada akhirnya menyerbu ke tubuh Lindong. Tidak lama kemudian vena cahaya menyebar saat tubuh Lindong yang akan menghilang kini sebenarnya telah pulih dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Dan pada saat tubuh Lindong benar-benar pulih 100%, energi di dalam tubuhnya kini juga telah kembali. Lindong mengepalkan tinjunya, dia tersenyum dan kemudian mengatakan, "Terima kasih." Setelah itu, Lindong pun mengangkat kepalanya dan dia tertawa dengan cukup keras. Pada saat Lindong tertawa ini, tiba-tiba saja tanah yang tandus mulai memiliki sebuah retakan. Dan retakan-retakan itu pada akhirnya menjadi ruang yang terdistorsi. Sementara Lindong masih berdiri di atas tanah yang pada saat ini akan segera runtuh. Namun dalam menghadapi perubahan yang cepat ini, tidak ada tanda kepanikan sedikit pun di wajah dari Lindong. Sebaliknya, sebuah kegembiraan kini malah muncul di ekspresi wajah Lindong. Yang kemudian Lindong pun bergumam, "Aku kira ini bisa dianggap sebagai terobosan." Cerita kemudian berbeda di luar dimensi dari tablet batu kesunyian besar. Pada saat ini suasana di pegunungan sektor Dao menjadi cukup ramai karena pada saat ini pilar cahaya yang menyelimuti tubuh dari Lindong sebenarnya menyusut pada tingkat yang cukup lambat. Dan adegan ini membuat wajah dari banyak murid sektor Dao terlihat cukup kecewa karena mereka semua tahu jika Lindong gagal, maka tidak akan ada orang lain lagi yang bisa memahami kitab suci penghancuran besar dari aula sunyi. Bahkan ekspresi yang penuh penderitaan kini juga muncul di wajah Pak Tua Chen Chen dan juga Pak Tua Wudong. Meskipun mereka mengerti bahwa kitab suci penghancuran besar tidak mudah untuk dipahami, tapi dengan akan menghilangnya pilar cahaya yang menutupi Lindong, itu membuat mereka masih tidak bisa menerima kondisi ini. Dan tiba-tiba saja Pak Tua Qilei kini segera menepuk bahu Pak Tua Chen Chen dan juga Pak Tua Wudong, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi pada akhirnya Pak Tua Qilei hanya bisa menghela nafas yang dalam. Sementara kepala aula yang lainnya kini telah tanpa daya hanya bisa menggelengkan kepala mereka. Karena kitab suci penghancuran besar benar-benar merupakan penderitaan terbesar bagi sektor Dao. Di sisi lain, Ying Huan pada saat ini juga menarik nafas dalam-dalam.
Dia mengangkat kepalanya, kemudian melihat sosok Lindong yang masih berada di depan tablet batu kesunyian besar. Setelah itu, Ying Huan pun mengerutkan bibirnya dan tatapan matanya terlihat cukup sedih. Sambil terus melihat ke arah Lindong, Huan pun mengatakan, sepertinya aku harus lebih sedikit memprovokasi dia mulai saat ini. Dan Pak Tua berjubah biru yang ada di puncak gunung yang cukup jauh pada saat ini menghela nafas yang dalam sebelum pada akhirnya dia berkata, apakah bocah itu juga akan gagal? Tablet kesunyian besar yang terkutuk, bagaimanapun sekte kita telah melindunginya selama ribuan tahun, tapi dia benar-benar tidak memberikan wajah apapun pada sekte Dao kita. Mendengar kata-kata ini, Patua Ying Kuansi hanya bisa tersenyum tipis sebelum pada akhirnya dia menjawabnya. Asal-usulnya terlalu mencengangkan. Bukan tempat kita untuk mencoba dan membayangkan apa yang dialaminya. Itu adalah sesuatu yang normal karena dia tidak merasa berhutang budi pada kita. Mendengar kata-kata ini, Pak Tua berjubah biru kembali menjawab tanpa daya. Sepertinya sudah waktunya untuk mengakhiri acara pelatihan dari kitab suci penghancuran besar. Namun pada saat Pak Tua berjubah biru mengatakan hal ini, tiba-tiba saja sebuah teriakan yang membuat semua orang kaget kini telah terdengar. Dan teriakan itu membuat Pak Tua Ying Kuansi serta Pak Tua berjubah biru terlihat cukup tercengang. Mereka segera mengangkat kepalanya dan pada saat ini tatapan mata mereka melihat ke arah Lindong. Yang kemudian Pak Tua Ying Kuansi dan juga Pak Tua berjubah biru kini berkata, ini adalah Ying Xiao, Ying Huan dan juga yang lainnya yang juga mendengar teriakan ini. Mereka pun segera mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah Lindong, di mana pada saat ini pilar cahaya di tubuh Lindong yang awalnya menyusut kini telah berhenti ketika ukurannya hanya sebesar telapak tangan di atas kepala Lindong. Dalam situasi seperti ini, banyak orang yang berpikir bahwa Lindong akan gagal. Namun setelah menunggu beberapa menit, seseorang tiba-tiba saja menyadari bahwa pilar cahaya yang seukuran telapak tangan itu sebenarnya telah berhenti total untuk menyusut. Yang artinya pencerahan dari tablet batu kesunyian besar belum selesai. Ying Huan kemudian berkata, apa yang terjadi? Sementara Ying Xiao kini segera mengangkat alisnya dan raut wajahnya berangsur-angsur telah berubah menjadi serius. Bahkan Ying Xiao dengan suara yang gemetaran, dia menjawab perkataan dari Huan, aku pikir Lindong sebenarnya belum gagal. Setelah mendengar kata-kata ini, King Ye dan juga yang lainnya, mereka tergerak oleh emosi dan tatapan mata mereka juga terlihat cukup syok. Sementara Pak Tua Chen, Pak Tua Wudou, dan seluruh master-master dari aula kini telah tercengang. Tidak lama kemudian, jejak kegembiraan kini telah muncul di mata Pak Tua Chen dan juga Pak Tua Wudou, karena seolah-olah mereka telah dikejutkan oleh kesadaran tertentu. Setelah beberapa saat, pada akhirnya tablet kesunyian besar tiba-tiba saja mulai bergetar hebat. Dan kini, gelombang cahaya telah berkumpul di permukaan tablet besar itu. Pada akhirnya hal itu berubah menjadi pilar cahaya yang cukup padat, yang kini telah melesat dan menyelimuti tubuh dari Lindong. Saat banyak orang di tempat ini menyaksikan pilar cahaya yang menyilaukan mata, semua orang pada akhirnya berteriak dan menjadi sebuah kegemparan dan kejutan kini telah terlintas di wajah banyak orang. Gelombang cahaya pun terus berkumpul di tablet kesunyian besar dan pada akhirnya permukaan dari tablet raksasa itu kini telah berubah menjadi seperti cermin dan samar-samar orang bisa melihat sosok buram dan besar yang kini telah menjulang di dalam tablet batu. Ketika sosok besar itu telah muncul di permukaan dari tablet, mata dari Pak Tua Chen, Pak Tua Wudou, dan juga master aula yang lainnya langsung menegang. Dalam sekejap saja, nafas mereka kini telah menjadi tergesa-gesa. Segera setelah itu, keterkejutan kini terlintas di mata masing-masing. Pak Tua Wudou pada saat ini kemudian bertanya dengan suara yang kasar, apakah itu adalah roh tablet batu? Mendengar pertanyaan seperti itu, Pak Tua Kile kini menjawab dengan perlahan, harusnya itu memang roh dari tablet batu. Ketika dulu diriku ini hanyalah seorang murid,
aku juga melihat pencerahan dari kitab suci penghancuran besar yang dilakukan senior Sutong. Dan sosok yang sama pada saat itu juga telah muncul di tablet batu. Setelah mengatakan hal ini, Patua Kile pun melihat ke arah Patua Zhenzen dan juga Patua Wudou. Kemudian dia berkata, "Selamat, aula sunyimu mungkin akan bangkit lagi." Patua Zhenzen dan juga Patua Wudou kini saling memandang, sebelum pada akhirnya mereka tertawa terbahak-bahak sampai air mata bahagia keluar dari mata mereka. Karena setelah penantian selama 100 tahun, pada akhirnya aula sunyi telah menemukan seorang murid yang bisa memahami kitab suci penghancuran besar. Cerita kemudian berpindah pada Lindong yang berada di dalam dimensi dari tablet batu kesunyian besar. Di tempat itu, Lindong pada saat ini sedang memejamkan mata dan kegelapan ada di mana-mana. Sesaat kemudian, Lindong pun segera membuka matanya dan kini kegelapan benar-benar telah menghilang. Sementara tanah tandus yang berbatu kini telah muncul di hadapan Lindong. Dan tidak jauh di depan Lindong pada saat ini, yang pertama kali menarik perhatian dari Lindong adalah sebuah tablet berwarna kuning kuno yang tingginya sekitar 10 kaki. Tablet itu sangat mirip dengan tablet kesunyian besar. Namun di tablet itu ada beberapa simbol kuno yang samar-samar terlihat di permukaan. Pada saat tatapan mata dari Lindong menyapu ke arah tablet, pupil mata dari Lindong kini tiba-tiba saja mengecil karena dia bisa melihat urat-urat berwarna hitam dan juga garis-garis bayangan yang telah muncul di bagian bawah tablet batu. Garis-garis ini tampak seperti garis yang diciptakan oleh iblis. Hal itu membawa aura sedingin es dan juga jahat yang pada saat ini perlahan-lahan telah menyebar ke permukaan tablet batu seperti virus yang menginfeksi. Dan garis-garis hitam aneh ini benar-benar sama persis dengan titik-titik hitam yang telah ditemukan oleh Lindong. Lindong pun kemudian berkata, ternyata hal-hal ini adalah pelakunya. Ketika Lindong mengucapkan kata-kata ini, riak yang samar kini sebenarnya telah muncul di permukaan tablet batu. Dan segera setelah itu, sosok yang kabur kini telah muncul. Sosok itu pun pada saat ini melihat ke arah Lindong dan dia membawa aura yang cukup kuno. Yang kemudian sosok ini pun berkata, memang ada begitu banyak hal di dalam tubuhmu yang terasa familiar bagiku. Mendengar kata-kata ini, tatapan mata dari Lindong mulai berkedut. Lindong pada saat ini terdiam sejenak karena dia tidak tahu apa benda familiar yang telah disebutkan oleh roh dari tablet batu ini. Apakah itu batu jimat leluhur? Apakah batu simbol yang melahap? Atau mungkin formasi alam semesta kuno? Ataukah malah ketiganya? Tiba-tiba saja sosok yang telah muncul di atas tablet batu pada saat ini mengabaikan pikiran yang ada di benak Lindong, sebelum pada akhirnya dia berkata dengan suara yang serak yang kini terdengar oleh Lindong, batu simbol yang melahap juga telah menemukan pemilik yang baru. Kurasa orang tua mata hitam itu juga telah jatuh. Mendengar hal ini, Lindong pun cukup kaget karena ternyata roh dari tablet batu mengetahui Pak Tua bermata hitam. Dan berdasarkan ingatan yang telah diperoleh Lindong ketika berada di dalam monumen Dahuang, sepertinya keduanya memang terkait dengan makhluk hitam misterius. Tidak lama kemudian, sosok di tablet batu itu melanjutkan kata-katanya. Ada beberapa seni bela diri yang juga cukup familiar di dalam tubuhmu, yang sebenarnya mirip dengan bocah itu, Kaisar Sunyi yang hebat. Ketika mendengar hal ini, Lindong pun cukup terkejut. Kemudian dia berpikir, apakah ini adalah tangan pemenjara surgawi? Karena pada saat ini Lindong sudah jarang menggunakan tangan pemenjara surgawi yang merupakan seni bela diri jiwa tingkat tinggi, karena Lindong telah memiliki teknik lain yang lebih kuat di dalam tubuhnya. Mendengar kata-kata dari tablet batu itu, Lindong pun segera menangkupkan kedua tangannya yang kemudian dia berkata, Penatua, sepertinya ada yang salah. Hal ini dikatakan oleh Lindong sambil melirik garis-garis hitam yang ada di tablet batu, yang tampaknya garis hitam itu bergerak karena memiliki kecerdasan. Dan dari apa yang dilihat Lindong saat ini, seolah-olah
tablet batu besar ini sebenarnya telah menekan garis-garis hitam dan garis itu melawan untuk mengikis tablet batu. Setelah Lindo bertanya seperti itu, tiba-tiba saja tablet batu kini telah bergetar dengan hebat dan garis hitam yang tidak terhitung jumlahnya sebenarnya telah naik dengan cara yang gila-gilaan menuju tablet batu. Dan ketika garis hitam itu naik, kini gelombang energi berwarna hitam yang pekat segera tersebar dari mereka. Riak energi yang jahat juga telah keluar dimanapun energi hitam itu melewatinya. Dan beberapa energi hitam pada saat ini telah bergegas menuju ke arah Lindong. Melihat hal ini, ekspresi di wajah Lindong segera berubah menjadi serius dan dia segera mengambil langkah untuk mundur. Karena Lindong merasa bahwa energi hitam ini adalah energi yang cukup berbahaya. Bahkan tablet batu yang kuat dan misterius ini sebenarnya telah terluka dalam keadaan yang cukup menyedihkan karena energi hitam. Ketika melihat energi hitam akan menyerang Lindong, tiba-tiba saja tablet batu kembali bergetar dan kini banyak cahaya berwarna kuning kuno telah dikeluarkan dari bawah. Dan kekuatan yang tidak terlukiskan sekali lagi kini telah menekan garis hitam yang berusaha mengikis ke atas. Ketika garis-garis hitam itu dipaksa kembali, Lindong tampaknya bisa mendengar tawa yang kini cukup menusuk, karena ini adalah tawa yang penuh dengan kejahatan. Tiba-tiba saja Lindong pun bertanya, "Penatua, benda apa itu tadi?" Ketika ditanya seperti ini oleh Lindong, tablet batu tampak merenung sejenak. Yang kemudian, sebuah cahaya kini telah melonjak dari tablet batu. Dan hal itu segera berubah menjadi cermin batu. Gelombang cahaya pada saat ini telah melintas di dalam cermin batu. Dan sebuah pemandangan tanah yang luas serta tidak berujung kini sebenarnya telah terlihat di dalam cermin. Dan pada saat ini, Lindong bisa melihat sebuah tablet batu yang cukup besar yang berada di dalam cermin batu. Karena sebenarnya itu adalah tablet kesunyian yang hebat. Dan di dalam cermin batu ini, Lindong juga melihat cukup banyak sosok manusia yang berdiri di langit di sekitar tablet batu kesunyian besar. Meskipun Lindong tidak bisa membedakan penampilan mereka, tapi Lindong pada saat ini mengetahui bahwa orang-orang yang ada di dalam cermin adalah ahli tingkat atas dari zaman kuno. Tidak lama kemudian, gambar di dalam cermin itu pada saat ini telah menampilkan sebuah ruang yang sangat jauh yang berada di depan para ahli top dari zaman kuno. Tiba-tiba saja terdistorsi dan energi hitam yang sangat mengerikan segera keluar dari tempat itu. Pada saat ini, seolah-olah langit tampak seperti akan runtuh. Dan setelah itu, para ahli yang berdiri di langit juga tiba-tiba melakukan serangan. Hal itu segera membuat seluruh tempat menjadi bergetar, karena sebenarnya itu adalah suasana peperangan di zaman kuno. Melihat hal ini, hati dari Lindong berdebar dengan keras, karena dia benar-benar tidak bisa membayangkan pertempuran macam apa yang dilakukan pada zaman kuno itu. Karena semua orang yang berada di dalam cermin itu adalah orang-orang yang lebih kuat daripada kepala sekte Dao. Meskipun demikian, para ahli dari zaman kuno itu pada akhirnya banyak yang terjatuh ketika melakukan pertarungan yang cukup mengerikan. Dan makhluk yang tidak dikenal itu sebenarnya telah muncul dari celah luar angkasa, dan dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Cahaya kini terus berputar di dalam cermin batu. Pada akhirnya, hal itu segera berfokus pada sebuah adegan di mana pada saat ini tablet batu kesunyian besar telah turun dari langit, dan cahaya kuning kuno yang mengerikan segera menyapu dan menekan sekelompok energi hitam yang sangat besar. Energi hitam itu kemudian bergoyang dan tampaknya telah berubah menjadi sosok kabur yang cukup aneh. Suara tajam menjadi semakin lembut di bawah tekanan dari tablet batu. Dan pada akhirnya, tablet batu kesunyian besar tiba-tiba saja mendarat di tanah. Hal itu membuat tanah menjadi runtuh dan pada akhirnya segera terkubur di bawah tanah. Dan setelah tablet batu kesunyian besar menekan makhluk-makhluk yang tidak dikenal itu, pada akhirnya negeri itu sekali lagi ditutup. Seolah-olah itu telah menyegel makhluk-makhluk yang tidak dikenal di bawah tanah. Dan di adegan terakhir, Lindong bisa melihat sosok manusia
yang pada akhirnya bergegas keluar dari dalam tablet batu kesunyian besar saat daratan telah menutup dirinya sendiri. Auranya pada saat ini membanjiri langit dan dia melihat ke area di bawah tablet batu kesunyian besar sambil menghela nafas dengan pelan. Setelah itu, dia berbalik dan menyerang ke arah patahan dimensi yang sangat besar di langit, yang pada akhirnya cerita di dalam cermin batu kini telah berhenti. Setelah melihat seluruh rangkaian dari adegan ini, tatapan mata dari Lindong menjadi sedikit linglung, dan sesaat kemudian Lindong pun secara bertahap telah pulih dari keterkejutannya. Karena sekarang Lindong tidak tahu persis apa yang terjadi di masa lalu, namun itu kemungkinan merupakan peristiwa yang sangat besar. Jika tidak, maka tidak akan ada banyak ahli tingkat atas yang berkumpul untuk melakukan peperangan. Dan sosok terakhir yang telah muncul itu mungkin adalah pemilik dari tablet batu kesunyian besar. Dan dia sebenarnya menggunakan tablet batu kesunyian besar ini untuk melakukan penekanan dan juga penyegelan pada makhluk kuat yang tidak dikenal itu. Lindong pun segera menggaruk kepalanya dan kemudian dia bertanya, "Penatua, apakah ada yang bisa aku bantu?" Dengan suara yang serak, dia pun berkata, "Kamu benar, aku memang sakit dan sumber penyakitku adalah karena hal yang aku tekan saat ini." Lindong pun merenung dan dia bertanya, "Tidak bisakah kamu membunuhnya?" Mendapat pertanyaan seperti ini, roh dari tablet batu pun mulai mengatakan, "Yang aku tekan ini adalah seorang raja. Jika aku berada di puncak dari kekuatanku, maka aku mungkin bisa membunuhnya. Tapi saat ini aku tidak bisa melakukannya. Sebelum kamu, ada juga orang lain yang telah tiba di tempat ini, namun tidak ada satupun dari mereka yang sebenarnya telah kembali." Mendengar kata-kata itu, Lindong pun segera menjawabnya. Dia adalah senior dari sekte Daoku, namun saat ini dia sudah tidak ada lagi. Dan kemudian dengan suara yang ragu-ragu, Lindong pun berkata, "Ada beberapa hal di dalam tubuhku. Jika mereka bisa menghapus benda itu, maka aku akan meminjamkannya padamu." Mendengar kata-kata dari Lindong, tablet batu pun tertawa. Dan kemudian dia pun mengatakan, "Haha, aku merasakan seorang teman lama di dalam tubuhmu." Ketika tablet batu mengatakan hal ini, tiba-tiba saja batu jimat leluhur di dalam tubuh Lindong pada akhirnya bergetar dengan pelan. Dan kemudian tablet batu pun kembali berkata, "Namun dia pada saat ini sebenarnya telah terluka lebih parah daripada diriku. Dan sepertinya bukan tugas yang mudah untuk bisa membangunkan dan juga memulihkannya." Mendengar hal ini, Lindong pun menjadi tercengang. Karena ini adalah pertama kalinya Lindong mendengarkan informasi tentang batu jimat leluhur. Dia kemudian bertanya pada tablet batu, "Kalau begitu, apakah tetua tahu bagaimana cara membangunkan dan juga memulihkan batu jimat leluhur?" Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, tablet batu pun menjawabnya, "Itu semua akan tergantung pada nasibmu." Dan setelah itu, Lindong pun berkata, "Tetua, di dalam tubuhku ini juga ada batu simbol yang melahap. Bisakah hal itu membantumu untuk menghilangkan benda itu?" Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, tablet batu kini mulai mengatakan, "Kekuatan dari satu simbol leluhur saja tidak cukup. Jika ingin membunuh seorang raja, setidaknya aku membutuhkan kekuatan dari 2 batu simbol leluhur." Mendengar hal ini, Lindong pun tertawa dengan cukup pahit, karena untuk mendapatkan 1 batu simbol leluhur saja itu sudah sangat sulit, dan sekarang malah membutuhkan 2 batu simbol leluhur. Lindong pun segera menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian dia pun berkata, "Tetua, kalau begitu, apakah ada hal lain yang bisa aku bantu?" Setelah Lindong berkata seperti ini, tablet batu pun kini mulai berkata, "Aku telah menyerahkan kitab suci penghancuran besar kepada mereka yang telah tiba di tempat ini. Dan syaratnya, mereka harus membawakan diriku ini 2 batu simbol leluhur, supaya aku bisa menghapuskan benda yang aku tekan. Tapi sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang kembali." Lindong pun menggelengkan kepalanya, dan dia berkata, "Tetua, tidak mudah untuk menemukan batu simbol leluhur, karena seluruh dunia ini sangat besar
dan hanya ada 8 batu simbol leluhur. Selain itu, beberapa dari mereka kemungkinan pada saat ini telah memiliki pemilik, dan orang-orang ini juga ahli yang sangat kuat. Oleh karena itu, jelas bukan keputusan yang bijaksana untuk merebut simbol leluhur dari tangan para ahli itu. Mendengar perkataan dari Lindong, tablet batu pada saat ini kemudian berkata, "Saat ini kamu tidak bisa membantuku, dan kamu hanya bisa melihatku sakit, tapi kamu tidak akan pernah bisa merawatku. Namun sekarang, aku sebenarnya bisa melakukan transaksi dengan dirimu, dan transaksinya akan tetap sama pada yang kulakukan dengan seniormu. Aku akan memberimu kitab suci penghancuran besar, dan sebagai imbalannya, kamu harus membawakanku 2 batu simbol leluhur di masa depan, supaya aku bisa menghapus apa yang kutekan saat ini." Mendengar kata-kata itu, Lindong terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia bertanya, "Berapa banyak waktu yang aku miliki?" Tablet batu itu pun berkata secara perlahan, "Kurang dari 3 tahun, karena erosi dari makhluk itu semakin lama semakin kuat, dan aku kesulitan untuk menekannya. Jika hal itu dibiarkan dan sampai melarikan diri, kemudian merobek ruang dimensi, maka seluruh dunia ini akan menghadapi bencana yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Selain itu, setelah lolos, semua sekte yang ada di dunia ini akan menjadi incarannya, dan itu akan menjadi hal pertama yang dihancurkan sepenuhnya." Mendengar kata-kata ini, mata dari Lindong terlihat sangat kaget. Ekspresi serius segera muncul di wajah Lindong. Pada akhirnya Lindong mengangguk dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Tetua, yakinlah aku bisa melakukan yang terbaik." Mendengar hal ini, tablet batu menjadi cukup serius dan berkata pada Lindong, "Haha, jika kamu juga gagal, maka kamu mungkin akan menjadi orang terakhir yang aku percayai. Selain itu, jangan membocorkan berita tentang masalah ini kepada siapapun, bahkan kepada para tetua di dalam sektemu, karena makhluk yang aku tekan adalah sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh faksi tunggal di dunia ini. Jika ada yang salah, maka seluruh dunia akan hancur. Lagi pula, dunia ini tidak memiliki ahli sekuat pemilikku." Mendengar kata-kata ini, Lindong pun menarik nafas dalam-dalam. Dia mengangguk dan kemudian mengatakan, "Tetua, aku tahu." Dan setelah itu, sosok manusia yang berada di tablet batu kini juga telah mengangguk. Tidak lama kemudian, tablet batu pun bergetar sebelum pada akhirnya tulisan kuno kini telah muncul di permukaan. Dan hal itu segera berubah menjadi 4 kata kuno yang pada saat ini tergantung di depan Lindong serta membawa aura kesunyian yang cukup besar. Mata Lindong pun kini menatap pada 4 tulisan kuno yang cukup besar di depannya, karena sebenarnya hal itu bertuliskan kitab suci penghancuran besar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar bisa membawakan 2 batu simbol leluhur untuk bisa menghancurkan apa yang ditekan oleh tablet batu kesunyian besar? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.